Cek, cek. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sebelum dimulai, mohon dengan sangat untuk bisa mengisi absennya. Cek suara dulu, Bapak Ibu. Jika mendengar, bisa raise hand atau acungan jempol. Ya, terima kasih. Ya, ini kami kirimkan kolom chat di Zoom untuk link kehadirannya. Memang kami kirimkan lewat kolom chat Zoom saja. Jadi tidak kami kirimkan di grup WA. Oke, silakan. Di sana sudah ada link untuk kehadiran. Ya, ya, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di link yang di atas. Yang baru hadir bisa diklik linknya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu mohon izin untuk bisa kami mulai sehingga nanti Bapak Ibu yang belum hadir bisa menyusul. Mudah-mudahan nanti bisa informasi ini bisa segera tersampaikan sampai dengan tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Jamaluddin BA selaku Pembina Yayasan Tarbiyah Mukmin, yang kami hormati Ketua Yayasan Tarbiyah Mukmin Kiai Haji Anas Aziz MM, SPD MM, yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Kasban Sarbawi LCMSC Al Hafidz, dan yang kami hormati Bapak Dr. Andos Haribudin Zuhri selaku Kepala SMP IT Sama Fikri, yang kami hormati eh, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, mungkin yang ada beberapa yang gabung di Zoom kali ini, dan tidak lupa kepada ayah bunda, eh, Bapak Ibu orang tua wali santri, ya kelas 7 baru ya, santri baru tahun 2025-2026, dan beserta anak-anakku sekalian, santri Salam Fikri tahun 2025-2026. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia pada kita semuanya sehingga pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, ya, kenikmatan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan serta kelancaran pada kesempatan agenda malam hari ini, yaitu dalam rangka sosialisasi persiapan kedatangan siswa ataupun santri baru SMP Islam Fikri mungkin ya tahun 2025-2026. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik ayah bunda dan bapak ibu serta anak-anak sekalian yang dirahmati Allah dan kami banggakan. Perkenalkan kami di sini MC, ya. Nama kami adalah Soleh Abdul Rahman yang insya Allah pada hari ini akan membawakan acara kegiatan sosialisasi persiapan kedatangan siswa baru. Insya Allah mohon kepada Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik informasi dan motivasi ya barangkali terkait dengan pembekalan dan kedatangan santri baru besok. Ya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ketua dan Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan serta
ketua ataupun kepala asrama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak sekalian, untuk menginjak waktu selanjutnya adalah marilah kita buka dengan bacaan tasmiyah ataupun basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, kami berikan selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Mas Safik kelas 7, ya, Putra. Kepada Mas Safik kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Nanda Safik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, dan alhamdulillah beliau salah satu santri yang terbaik kami, gitu. Jadi eh, Pak, dengan bacaan dan mohon doanya untuk hafalannya bisa lebih perbanyak lagi. Baik, Bapak Ibu dan anak sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan sekaligus mungkin motivasi yang dalam hal ini yang akan disampaikan kepada
beliau, yaitu Ustadz Ahmad Mutakin STP selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada beliau kami persilahkan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin peserta Zoom, wali santri dan juga anak-anakku santri baru insya Allah kelas 7 SMPT Ihsanul Fikri. Yang pertama kali kami sampaikan yang terhormat Bapak Kiai Haji Jamaluddin BA selaku Pembina Yayasan Darul Mukmin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Anas Ais selaku Ketua Yayasan Darul Mukmin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban Syarqawi selaku pengasuh Pesantren Ihsanul Fikri sekaligus Direktur STIT Ihsanul Fikri. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hanifdin Zuhri selaku Kepala SMPT Ihsanul Fikri. Yang kami hormati seluruh ayah bunda wali santri baru dari pojok Sumatera sampai pojok Papua, dari pojok Kalimantan Utara sampai pojok Pantai Selatan, Bantul dan sekitarnya. Dan juga seluruh anak-anakku santri baru, insya Allah, yang sudah tidak sabar menanti kapan tuh mau diantar ke pesantren gitu. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berkenan mempertemukan kita dalam sebuah forum di mana kita semuanya berharap semoga Allah berkenan melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga Allah berkenan memberikan kelancaran dan juga sebuah tambahan kebaikan kepada anak-anak kita yang nantinya insya Allah akan meniti jalan surga, jalan kebahagiaan, jalan cahaya, di mana kita semuanya berharap semoga perjalanan Ananda untuk menuju pesantren tercinta kita Ihsanul Fikri terlimpah keselamatan dan juga terlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya selama proses pembelajaran di Ihsanul Fikri dan nantinya setelah Ananda lulus dari Ihsanul Fikri semoga apa yang kita cita-citakan Ananda menjadi penyejuk mata kita. Sebagaimana apa yang sering kita doakan Ananda menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun menjadi penyejuk mata, menjadi penyegar semangat kita, menjadi penawar lelah kita setelah seharian bekerja. Alhamdulillah, semoga nantinya ketika Ananda melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, mencari eh, tambahan bekal kebaikan di Ihsanul Fikri selama 6 tahun, di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, atau misalnya ditambah dengan STIT, Sekolah Tinggi Ihsanul Fikri 4 tahun, berarti 10 tahun insya Allah. Semoga semuanya terlimpah keberkahan dan semoga nantinya berujung kepada tambahan kebaikan pada anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ayah bunda yang kami hormati dan juga anak-anakku yang kami rindukan untuk kedatangannya di Ihsanul Fikri. Yang pertama, kami menyampaikan titipan salam dari Kepala SMPT Ihsanul Fikri. Insya Allah beliau akan menyambut langsung kehadiran Ananda nanti saat offline, saat kedatangan pertama dengan status sebagai santri, yaitu ketika khutbah ta'aruf. Insya Allah juga nantinya kalian semuanya akan disambut oleh para Bapak Kiai yang senantiasa mendoakan yang terbaik kepada kita semuanya. Ayah bunda yang kami hormati dan juga anak-anakku yang senantiasa kami rindukan. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwasanya marilah sebelum nantinya kita
mempersiapkan koper, mempersiapkan tas, ransel, segala perlengkapan. Kami ajak kepada kami pribadi dan juga kepada semua peserta Zoom ini, yang terpenting adalah kita luruskan niatan kita. Kenapa kita harus jauh-jauh dari Papua, harus jauh-jauh dari luar Jawa, harus jauh-jauh dari pojok Jakarta, pojok Jawa Timur, hanya untuk apa? Datang ke Ihsanul Fikri. Maka marilah di awal ini kita luruskan niatan kita untuk membersamai anak-anak kita adalah untuk thalabul ilmi, menaikkan level derajat anak-anak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin anak kita menjadi generasi yang dicintai oleh Allah. Dan semoga melalui perantaraan anak-anak kita, diri kita juga nantinya semoga senantiasa mendapatkan keselamatan. Baik ketika kita berada di dunia, apalagi ketika nanti kita sudah meninggal, sudah nggak bisa apa-apa. Kecuali salah satunya adalah karena pertolongan Allah melalui lisan-lisan terbaik anak-anak kita. Doa anak solih yang insya Allah nantinya akan mendoakan kita para orang tua. Sekali lagi, kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, kita luruskan niatan. Kalau anak kita pengen kaya, mungkin bisa jadi tempatnya tidak di Ihsanul Fikri. Tapi semoga pilihan Bapak Ibu memilih Ihsanul Fikri, niatan utamanya adalah karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah dunia juga pasti akan ikut. Ketika orientasi kita adalah akhirat, maka insya Allah dunianya juga akan ikut. Maka kita tidak usah khawatir tentang nanti gimana-gimananya gitu ya. Tentang nasib anak kita nanti di dunianya seperti apa. Karena fokus kita adalah menyekolahkan anak di Ihsanul Fikri, fokus utamanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, kami mengajak kepada anak-anakku semuanya bahwasanya ketika niatan kita adalah karena Allah, maka anak-anakku kalian nggak usah galau, nggak usah khawatir. Nanti ayah, bunda, papa, mama ada di rumah, terus aku gimana nanti di pesantren? Hei, mas, mbak, anak-anak solih, nggak usah khawatir. Ada Allah di Ihsanul Fikri. Ya, sebagaimana hari ini juga ada Allah yang di rumah kalian. Maka di awal ini, sebelum kalian mulai menata barang-barang, pastikan kamu luruskan niat, kamu kuatkan tekad, kamu berangkat ke Ihsanul Fikri adalah untuk menjemput cintanya Allah. Agar kamu semakin disayang Allah. Kuatkan orientasi atau niatan kamu untuk mondok adalah hanya karena Allah semata. Maka pasti kamu akan dijaga oleh Allah, kamu akan dibersamai oleh Allah, dan kamu akan dituntun oleh Allah untuk melakukan yang terbaik ketika kalian berada dimanapun itu, termasuk ketika kalian berada di Ihsanul Fikri. Itu yang awalan. Kemudian yang kedua, kami berpesan kepada ayah bunda dan juga anak-anak semuanya, fokus beberapa bulan yang akan datang. Kok beberapa bulan ya Pak Saleh ya? Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini saya punya tangan. Ini bulan apa ini? April ya Pak Saleh ya? Ini April, Mei, Juni, Juli. Keliru ya. Enggak. Ini sekarang Aprilnya sudah tanggal 23. Nggih. Berarti keberadaan anak-anak berada di rumah hanya tinggal 2 bulan tambah berapa hari ini Pak Saleh? Tambah 2 pekan. Insya Allah Bapak Ibu, ya ini berarti jari kita yang 5 ternyata susuk ya bahasa Jawanya, turah gitu ya. Karena Ananda di rumah hanya tinggal 2 bulan plus 2 pekan Insya Allah. Berarti kisaran 2 bulan 16 hari, sekitar 70-an hari lagi. Nggih. Sekitar 70-an hari lagi, insya Allah kita akan bertemu di pesantren tercinta kita. Jadwal yang sudah kami rancang dari yayasan, dari sekolah, sudah merancang insya Allah tanggal kehadiran Ananda di pesantren adalah tanggal 6 Juli. Monggo bisa dicatat. 6 Juli ya Pak Saleh ya? Nggih. Tanggal 6 Juli Bapak Ibu. Monggo bisa dicatat 6 Juli. Semoga tidak ada perubahan. Nggih. Dulu pernah ada perubahan karena sesuatu hal yang sangat mendasar beberapa tahun yang lalu. Maka untuk kali ini kami sudah merancang semoga tidak ada perubahan. Seandainya nanti ada perubahan, insya Allah akan kami beritahukan kepada Bapak Ibu gitu. Tapi sekali lagi rancangan awal kita, jadwal kedatangan santri baru adalah hari Ahad, tanggal 6 Juli 2025, bersama dengan mas-mas kelas 1 SMA atau 10 SMA dan kelas 10 SMK IT Ihsanul Fikri.
Nah, dalam waktu sekitar 70 hari ke depan itu, ketika kita sudah menguatkan tekad kita karena Allah, maka yang kedua pesan kami adalah tidak usah galau, tidak usah bingung, tidak usah khawatir nanti gimana-gimana gitu ya. Karena kita sudah memasrahkan semuanya kepada Allah. Apapun yang nanti akan terjadi selama perjalanan ke pesantren, selama Ananda berada di pesantren di kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan lain-lainnya, kita sudah tenang karena kita sudah memasrahkan semuanya kepada Allah. Maka sekali lagi di rentang waktu 70 hari ke depan, kami mengajak fokus Bapak, Ibu, dan juga anak-anak adalah pertama, fokusnya adalah mendekat kepada Allah. Kuatkan ibadah hariannya, ibadah yaumiyahnya. Ya. Niat kita adalah untuk mendapat ridho dari Allah. Agar semoga nantinya Allah berkenan memberikan yang terbaik untuk seluruh perjalanan Ananda di Ihsanul Fikri. Jadi Bapak Ibu semuanya, bukan sekedar eh, melatih kebiasaan ya, karena insya Allah itu sudah otomatis gitu. Insya Allah nanti Ananda di Ihsanul Fikri bangunnya lebih awal daripada ketika di rumah. Anak-anak di Ihsanul Fikri biasanya kita bangunkan sebelum subuh, sehingga anak-anak bisa melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail, bisa sahur, dan lain-lain. Anak di Ihsanul Fikri biasanya melakukan, kita ada aktivitas ibadah sholat jamaah 5 waktu di masjid. Anak-anak di Ihsanul Fikri kita eh, hadirkan Al-Quran agar kemudian hatinya harapannya terpaut kepada Al-Quran. Ada program Quran Time, ada pembelajaran Al-Quran dan lain-lainnya. Agar apa? Agar semoga Allah berkenan melimpahkan keberkahan kepada kami yang ada di Ihsanul Fikri dan juga kepada seluruh ayah bunda yang ada di rumah. Maka untuk ayah bunda dan juga anak-anakku yang hari ini masih berada di rumah, kami mengajak kepada kalian semuanya, kepada Bapak Ibu dan juga kepada anak-anakku, monggo 70 hari ke depan fokus kita adalah fokus menguatkan ibadah kita kepada Allah. Agar nantinya Allah berkenan memberikan jalan yang terbaik, memberikan proses yang penuh berkah dalam Ananda menuntut ilmu di Ihsanul Fikri. Insya Allah itu semuanya sekaligus juga otomatis memberikan dampak pembiasaan kepada anak-anak. Anak-anak yang belum terbiasa melakukan sholat jamaah di masjid, insya Allah mulai pelan-pelan mulai apa itu terbiasa. Sehingga nanti ketika berada di Ihsanul Fikri sudah tidak kaget lagi. Di sini anak-anak adzan selesai, anak-anak sudah berada di dalam masjid. Juga di sini anak-anak biasanya kita sering ajak untuk puasa sunnah. Nah, sekian banyak aktivitas-aktivitas ibadah tadi. Niatan utamanya adalah agar kita semuanya dekat dengan Allah, agar kita semuanya senantiasa diberikan jalan terbaik dan juga keberkahan dalam menuntut ilmu di Ihsanul Fikri. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang sifatnya adalah level 2 setelah kita menyiapkan mental kita, spiritual kita, kedekatan kita dengan Allah. Yang kedua adalah monggo Ananda, mumpung masih ada sekitar 70 hari, dibiasakan pada sisi kemandirian. Kemandirian untuk mencuci. Ya tidak harus 1 hari sekali, tidak harus seperti itu. Tapi mungkin terkadang 1 pekan sekali Ananda mencuci sekali, mencuci baju. Memang di Ihsanul Fikri ada laundry. Tapi Alhamdulillah anak-anak lebih memilih untuk bersama dengan teman-temannya nyuci baju sendiri. Tujuan utama kami adalah melatih tanggung jawab dia. Dia yang memakai baju, maka dia sendiri yang bertanggung jawab untuk mencucinya. Kalau dia laundry, maka yang tanggung jawab adalah orang tuanya karena punya uang. Maka alhamdulillah anak-anak di sini laundry tetap ada, tetap laris. Tapi yang lebih laris adalah eh, tempat cuci baju umum di Ihsanul Fikri pada rame-rame nyuci baju. Maka silahkan bisa mulai dibiasakan Ananda dilatih untuk nyuci, dilatih untuk nyetrika, dilatih untuk nata kamar, dilatih untuk packing perlengkapan dan lain-lain agar kemudian nantinya anak-anak terbiasa. Memang ada 1 2 kasus anak belum bisa menata dirinya. Terkadang ada yang untuk mandi saja masih harus
diarahkan oleh gurunya. Satu dua kasus memang ada gitu. Satu dua kasus juga ada anak yang belum bisa nata kamar. Tapi alhamdulillah dengan sejak awal anak dikondisikan di rumah dan juga terlebih insya Allah nanti program pertama kita ada ospek, ada istilahnya MOS atau PLSA, pengenalan lingkungan sekolah. Selama 1 pekan ada beberapa item acara, salah satunya adalah pelatihan mencuci, kemudian ada pelatihan nyetrika, bahkan pelatihan jahit baju gitu ya. Itu semuanya adalah kita harapkan anak-anak punya skill, life skill, salah satunya adalah menyelesaikan tanggung jawab personal gitu. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan mata pelajaran, kapasitas keilmuan, seandainya Ananda belum bisa berhitung, belum bisa membaca secara lancar, atau mungkin membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata, masih ada kesempatan untuk les privat dan lain-lain. Tapi sekali lagi, itu adalah level 2. Level pertama yang paling pokok adalah tadi. Kami mengajak kepada seluruh hadirin dan juga anak-anakku semuanya, fokus utama kalian adalah menguatkan doa kalian, menguatkan ibadah kalian. Karena Allah nanti akan memberikan kemudahan, akan memberikan jalan terbaik pada kalian untuk lebih siap lagi menuntut ilmu di Ihsanul Fikri. Seandainya masih ada keterbatasan dalam apa itu kesiapan skill ataupun kapasitas keilmuan, insya Allah nanti sembari proses di Ihsanul Fikri bersama-sama dengan teman-teman juga insya Allah nanti bisa lakukan gitu. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan apa itu perlengkapan, mohon nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Basoir selaku Wakak Asramaan, penanggung jawab asrama. Monggo Bapak Ibu bisa mencermati. Silahkan bawa yang harus dibawa dan tinggalkan yang harus ditinggalkan. Karena kita insya Allah di Ihsanul Fikri tidak di tengah hutan ya. Artinya tetap masih banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dijangkau oleh semuanya. Yang tidak boleh dibawa misalnya apa? HP gitu ya. Terus nanti gimana komunikasinya? Tenang saja Bapak, bahwasanya di Ihsanul Fikri juga tetap ada HP. Ananda masih bisa komunikasi dengan orang tua, ada jadwal penelponan, maka jenengan tidak perlu membawakan HP gitu. Dan yang terlebih lagi adalah bahwasanya sekalipun Ananda berada di pesantren, Bapak Ibu ada di luar pulau, luar kota, panjenengan sebenarnya masih tetap bisa komunikasi, yaitu komunikasi kita lewatkan satelit dan satelit kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui doa-doa kita. Insya Allah ketika kita sungguh-sungguh untuk membangun komunikasi kita kepada Allah, maka Allah lah yang nantinya akan memberikan sebentuk perhatian kepada Ananda. Meskipun itu jaraknya sangat jauh ya, tapi kita yakin bahwasanya Allah pasti akan menjaga anak-anak kita. Maka tidak usah galau, tidak usah khawatir, karena sekali lagi kita punya Allah. Kita punya Allah yang nantinya akan memberikan jalan terbaik untuk kehidupan Ananda. Ye. Terakhir yang ingin kami sampaikan, bahwasanya segala sesuatu itu semuanya eh, dalam sepengetahuan kekuasaan Allah. Maka apapun yang nanti akan dilalui oleh Ananda di Ihsanul Fikri, teko disenyumin saja. Teko kita mantap saja bahwa sebenarnya Allah sedang mendidik kedewasaan anak-anak kita. Allah sedang ingin menaikkan level keimanan anak-anak kita. Apapun yang harus dia alami di Ihsanul Fikri, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk Ananda. Maka pesan kami adalah kuatkan kedekatan kita dengan Allah, kuatkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa yang terbaik. Doakan Ananda dengan sepenuh doa, doakan kami-kami yang membersamai di Ihsanul Fikri, sehingga nantinya seluruh proses yang akan dilalui oleh Ananda adalah proses yang penuh berkah dari Allah. Itu saja. Seandainya sekiranya nanti Ananda kok akhirnya pada sisi akademik mungkin rankingnya ranking 1, tapi dari bawah. Atau ranking ranking yang tidak kita harapkan ya. Yakinilah bahwasanya anak kita di Ihsanul Fikri sudah berproses luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian kita menguatkan dengan doa, kita menguatkan dengan motivasi ketika ada kesempatan untuk telepon, atau ada kesempatan untuk penjengukan, atau apapun peristiwa yang nanti akan dialami oleh Ananda,
pastikan diri kita tetap husnudon, tetap berbaik sangka kepada Allah, dan tetap memberikan doa-doa yang terbaik kepada semuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kami nanti kehadiran Ananda dan juga ayah bunda dalam acara khutbah ta'aruf. Insya Allah tanggal 6 Juli. Khutbah ta'aruf sekalian masuk pertama. Ya, karena nanti khutbah ta'aruf itu hanya singkat, bapak ibu ngantar ke pondok, biasanya mobil itu sudah masuk komplek pondok itu jam 6 pagi, acara mulai jam 7. Nanti anak-anak langsung nata barang, bapak ibu nanti ada acara dengan Pak Kiai, dengan para pengurus yayasan. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu hanya punya waktu, biasanya hanya punya waktu sekitar 10 menit untuk kangen-kangenan, untuk melepas melepas dalam dekapan dengan doa gitu ya. Maka silahkan nikmati kebersamaan dengan Ananda selama 7 hari ke depan, berikan bekal-bekal yang terbaik. Dan bekal terbaik adalah bekal iman, bekal keyakinan, bekal kepasrahan. Ananda kita ajak untuk kemudian lebih dekat dengan Allah, lebih yakin akan pertolongan Allah. Waktu kita bersama Ananda di rumah hanya sekitar 70 hari, monggo dioptimalkan. Itu semua untuk membangun keyakinan-keyakinan akan pertolongan Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Eh, Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Ahmad Dakin STP yang telah memberikan sambutan sekaligus motivasi, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dilanjutkan bagi putra-putrinya. Mungkin masih ada beberapa yang masih sekolah, yang mungkin di pondok, mungkin barangkali nanti bisa disampaikan eh, terutama kepada santri-santrinya yang pada kesempatan hari ini, mohon bisa dilanjutkan ya. Ya, dilanjutkan apa kegiatan yang ada di pondok di Islam Fikri itu bisa diupayakan dan dilatih di rumah ya. Terutama mungkin kita akan berlatih sedikit-sedikit kait dengan amalan yaumiyahnya, ya, sholat jamaahnya, ya, karena di sini kita tidak terlepas dengan sholat jamaah khusus yang putra ya, yang wajib ini segera bisa diaplikasikan dan direalisasikan. Baik, anak sekalian dan Bapak Ibu, Ayah Bunda, sebelum materi ini disampaikan terkait dengan eh, sosialisasi perlengkapan apa yang harus dibawa, kami mohon kepada Bapak Ibu yang pertama berikan kami untuk waktu untuk menyelesaikan terlebih dahulu, baru kemudian nanti ada sesi pertanyaan lewat chatting ya, lewat chat. Nanti akan kami jawab apabila nanti cukup waktunya. Terus yang kedua, jikalau nanti dibutuhkan, ya, harapannya Bapak Ibu ataupun anak-anakku bisa membawa alat tulis ya, sehingga nanti apa yang dibutuhkan yang di luar praktek ini bisa ditulis di catatannya. Kami berikan waktu beberapa menit untuk bisa membawa alat tulis terlebih dahulu. Oke. Ya, bisa membawa tulis apabila nanti dibutuhkan. Oke. Karena ini memang agak relatif banyak yang harus kami siapkan. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir, insya Allah nanti setelah Zoom ini berakhir, insya Allah nanti kan ada surat edaran. Yang pertama adalah edaran masuk pertama, yaitu khutbah ta'aruf sekaligus nanti pengantaran santri. Yang kedua adalah perlengkapan secara tertulis. Sehingga nanti biar tidak salah paham, nggih. Baik, sudah siap, nggih? Ya. Selanjutnya adalah sosialisasi terkait dengan persiapan kedatangan, khususnya adalah perlengkapan apa saja yang harus dibawa. Dalam hal ini nanti yang akan disampaikan oleh kepada beliau Ustaz Khairul Basuir SPD MPD selaku Kepala Asrama SMP IT Sangwikri Mukit.
kepada Ustadz Khairul Baswir kami persilahkan. Slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, pada malam ini, ayah, bunda, dan kakak-kakak semua bisa bergabung dalam Zoom meeting pada malam kali ini. Salat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, yang telah mengajarkan kita tentang agama Islam ini, dan semoga kita termasuk dalam uh, umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Ayah, bunda, dan kakak semua, para hadirin yang menghadiri pertemuan Zoom pada malam kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama kami Khairul Basoir yang diamanahkan eh, di keasramaan untuk di SMP IT Islamul Fikri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ayah, bunda, dan kakak semua, mohon maaf sudah disiapkan ya untuk alat tulisnya. Nanti jika ada, insya Allah filenya akan dikirim ya Pak nanti. Filenya akan dikirimkan, hanya saja nanti jika ada penjelasan-penjelasan ataupun detail yang tidak termasuk dalam slide, nanti bisa ditambahkan sendiri seperti itu. Dan insya Allah nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Mohon izin dimulai, nggih, ayah, bunda semua, dan kakak semua. Di slide ini ada beberapa bagian. Yang pertama, ini adalah alat-alat yang sudah termasuk dalam pembelian yang sudah dibayarkan, ya, seperti itu. Dan yang termasuk di sini tidak perlu membawa kembali, tidak perlu membawa lagi dari rumah. Ya. Yang pertama ada gayung, kemudian botol air minum, eh, piring dengan bahan melamin, ember plus tutup,
gelas plastik, rak plastik merek Valenia, kalau tidak salah 4 tingkat gitu, Pak. Empat, sekitar 4 tingkat, rak plastik, kemudian hanger satu set, gitu. Berapa itu? 12 biji kalau nggak salah. Oke. Hanger, kemudian eh, termos ukuran 500 mili, bisa untuk air panas dan air dingin, kemudian sendok dan garpu, kasur busa ukuran 80 kali 200, bantal guling dan sarungnya, kemudian ada seragam dari sepatu sampai topi, dan buku paket, ya, buku paketnya. Insya Allah nanti dari sekolah. Tidak, mungkin tidak pas hari H ketika kedatangan. Kemudian yang slide ini adalah perlengkapan pribadi. Jadi insya Allah setiap anak akan mendapatkannya. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas perlengkapan kamar. Fasilitas perlengkapan kamar ada eh, termos minum ya, ukuran besar 10 liter untuk minum di asrama, di kamar. Kemudian ada setrika, satu kamar satu. Kemudian ada tong sampah di depan kamar. Kemudian ada jam dinding, cermin, almari, dan tempat tidur. Nah, ini adalah perlengkapan yang disediakan di dalam kamar. Eh, untuk detail seperti lampu, alat kebersihan, insya Allah juga disediakan, gitu. Tidak dimasukkan di sini, tapi selayaknya kamar pada umumnya, mungkin cantolan sepatu juga, cantolan maaf, ada rak sepatu juga, kemudian ada apa namanya, cantolan alat-alat kebersihan, capstock, itu juga insya Allah disediakan, sudah termasuk. Kemudian yang berikutnya, eh, nggih. Ini perlengkapan asrama dan sekolah dan pribadi yang perlu dibawa, nggih, ayah bunda dan mas-mas mbak-mbak semua. Yang pertama adalah 2 setel baju hitam, maaf, baju putih, celana hitam. Kalau di sini eh, 2 setel baju hitam putih, maksudnya baju kemeja lengan panjang untuk yang putra dan putri, eh, kemudian celana hitam panjang dan rok panjang. Roknya bukan apa namanya? Roknya bukan rok span. Iya, nanti insya Allah akan dijelaskan eh, atau Bu Emma ya, Bu Emma Nasi selaku perwakilan yang di keasramaan Putri. Kemudian untuk santri Putri membawa jilbab hitam dan putih. Untuk jumlahnya belum ya, mungkin menyesuaikan jumlah jilbab hitam dan putih. Satu, ya. Jilbab hitam satu, jilbab putih satu. Oke. Kemudian bagi yang putri wajib membawa mukena putih. Jika membawa 2, yang satunya warnanya bebas. Jadi yang satu wajib putih, yang satu bebas. Mukena. Kemudian 5 setel pakaian bebas. Nah, ini untuk aktivitas
sehari-hari di luar kegiatan sekolah. 5 setel pakaian, mulai dari yang atas, apa namanya, yang pakaian bagian atas ataupun celana gitu. Eh, untuk yang putra wajib menutup aurat. Kemudian yang berikutnya 3 baju muslim, gamis, peci, sarung, dan 3 gamis untuk putri. Nah, ini untuk keperluan khususnya yang putra untuk beribadah di masjid. Kalau yang 5 setel tadi pakaian bebas untuk kegiatan sehari-hari, yang 3 baju muslim atau gamis ini adalah untuk eh, ibadah di masjid. Nah, karena ketika di masjid untuk sholat beribadah tidak diperkenankan memakai kaos nih, eh, untuk mas-mas semua. Jadi wajib memakai eh, kalau baju muslim, maksudnya istilahnya yang umum, baju koko seperti itu ya, itu bawahnya harus pakai sarung. Tapi kalau gamis panjang juga diperkenankan dengan eh, memakai celana 3/4 seperti itu. Tiga kan? Tiga, ya. Yang berikutnya jilbab 5 buah, kaos kaki polos tanpa motif yang berwarna hitam, putih dan coklat muda, atau krem dan jeput. Nah, ini untuk yang putri. Mukena ini sudah tadi. Yang mukena warna putih dan mukena warna bebas. Yang putih kan, ya, yang putih yang wajib ya satu, minimal satu. Yang warna bebas itu tidak harus. Jadi sudah disebutkan di atas. Kemudian perlengkapan alat tulis ini menyesuaikan. Eh, ada sekitar 15 mata pelajaran ya. Nanti mungkin 18. Ada sekitar 18 mata pelajaran mungkin bisa dipersiapkan buat ayah bunda dan mas mbak-mbak semua, kakak-kakak semua, untuk alat tulisnya kurang lebih seperti itu. Kemudian Al-Quran terjemahan, Al-Quran terjemahan yang sebagian besar di Sanul Fikri ini menggunakan Al-Quran pojok ya, yang kurang lebih satu jusnya itu sekitar 20 halaman dengan tujuan supaya memudahkan untuk menghafal dan pencatatan. eh, Mohon maaf, bukannya menghitung-hitung amal ibadah, tapi ada beberapa apresiasi yang biasanya kita lakukan sehingga untuk memudahkan eh, menyamakan begitu ya jumlah halaman dan eh, jumlah jusnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya eh, sendok dan gelas tadi, sendok dan gelas belum belum tidak termasuk dalam yang dibeli. Kemudian sepatu sekolah warna hitam polos tanpa pleret, hitam polos, dan sandal jepit warna merah. Diwajibkan sandal dan tidak ada kriteria merek serta diberikan nama lengkap secara permanen. Ini. Eh, ya, boleh untuk memberikan nama lengkapnya boleh diukir. Ada beberapa mungkin yang jasa mengukir sandal seperti itu, ataupun boleh hanya pakai spidol permanen. Harapannya tidak tertukar ya ketika aktivitas di tempat publik seperti masjid, kemudian di asrama. Harapannya Ananda sudah terbiasa juga untuk menggunakan eh, peralatannya masing-masing seperti itu pun di rumah. Dibiasakan di rumah sehingga nanti di sekolah tinggal menerapkan. Kemudian yang berikutnya perlengkapan mandi, cuci seperti sabun, handuk, deterjen untuk mencuci, sikat gigi, pasta gigi, dan lain-lain. Kemudian obat-obatan pribadi ini jika ada, mungkin ada beberapa yang mohon maaf
ada apa namanya kulitnya lebih sensitif atau mungkin ada eh, ya ada penyakit tertentu yang mungkin bisa dibawakan. Kemudian yang berikutnya baju hangat seperti jaket dan selimut. Ini karena eh, di Magelang ini termasuk yang cuacanya dingin nih seperti itu. Alhamdulillah di Sanul Fikri masih eh, sebelahan dengan beberapa sawah dan kita di eh, berdekatan dengan beberapa gunung ya. Sehingga mungkin yang dari Pantura atau di tempat yang dekat pantai ini perlu pembiasan, jadi perlu baju hangat dan selimut. Kemudian yang ember tadi sudah nggih, ember. Oh, ukurannya sama. Tapi kalau oke. Ya, ini ember diminta membawa satu lagi. Kemudian payung karena kondisi cuaca yang tidak menentu ini. Monggo untuk payungnya, payung yang lipat boleh, payung yang panjang boleh, dan harapannya semua perlengkapan pribadi ini nanti diberi identitas nama atau sifatnya labeling begitu, nggih, supaya tidak tertukar dengan teman yang lain. Kemudian center non charger, ya, kalaupun harus di charger karena sekarang mungkin susah untuk mendapatkan center yang tidak perlu dicas atau menggunakan batu baterai ya baterai nanti bisa yang langsung dicolokkan seperti itu, tidak perlu pakai charger USB ya. Jadi center non charger ini non chargernya maksudnya bukan charger yang USB tapi ya center langsung colok itu masih boleh karena tidak pakai charger USB. Kemudian meja belajar lipat. Nah, nanti akan ada contoh gambarnya. Nah, ini untuk pembelajaran tahsin tahfidz dan juga kegiatan belajar anak-anak di asrama. Nah, kurang lebih seperti ini, ayah, bunda, bapak, ibu, kakak-kakak semua. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk bahannya tidak harus dari kayu ya, tapi yang mungkin memudahkan untuk dibawa untuk mobilitas. Oke, mungkin yang berikutnya ini ada eh, beberapa perlengkapan yang tidak diperkenankan untuk dibawa. Sekali lagi, ini mohon diperhatikan ada beberapa perlengkapan yang tidak boleh dibawa. Yang pertama adalah peralatan elektronik, handphone, smartphone, kemudian pemanas air, heater ya, baik yang eh, apa namanya, heater bentuk apapun begitu ya, pemanas air, kemudian smartwatch, dan kipas angin charger. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mainan yang berbau judi dan tidak mendidik. Nah, ini kurang lebih untuk semua permainan kartu tidak diperkenankan. Seperti Uno, kemudian ada Truth and Dare, Truth or Dare, kemudian ada apa lagi ya yang semua jenis permainan kartu tidak diperkenankan. Kemudian bacaan yang tidak mendidik, eh, komik, novel, komik yang tidak Islami, novel yang tidak Islami. Nah, mungkin ayah bunda setiap nanti eh, karena ada kepulangan juga atau ketika paling apa namanya ketika mengantarkan anaknya ke pondok, mohon bisa selektif dan bisa me, apa namanya melihat bacaannya dari Ananda seperti itu. Dan juga kakak-kakak semua yang hadir di dalam forum ini ya, ini bacaan yang tidak Islami tidak diperkenankan.
Kemudian untuk loker pakaian tidak diperkenankan untuk membawa sendiri dari rumah karena sudah disediakan lemari di dalam kamar. Nggih, khawatirnya jika nanti eh, membawa loker pakaian masing-masing nanti akan mengurangi space atau mengurangi ruang yang ada di dalam kamar dan membuat kamarnya jadi kumuh. Yang berikutnya adalah celana pendek di atas lutut tidak diperkenankan. Dan yang berikutnya adalah hewan peliharaan. Ya, semua hewan peliharaan tidak diperkenankan untuk dibawa ke asrama atau di Ihsanul Fikri. Entah itu ikan, kucing, hamster, dan lain sebagainya tidak diperkenankan. Ya, eh, tadi di awal kita sampaikan membawa 5 style pakaian ya untuk pakaian bebas sehari-hari di Ihsanul Fikri dan tiga style pakaian untuk kegiatan di atau ibadah di masjid. Nah, ini ketentuan umum untuk pakaiannya. Yang pertama adalah menutup aurat dengan sempurna. Khususnya untuk yang putri berarti seluruh tubuh dan bahkan sampai memakai kaos kaki untuk yang putri. Dan tadi tidak disebutkan jumlah kaos kakinya yang harus dibawa berapa. Nanti mungkin bisa menyesuaikan kira-kira dalam sepekan itu memakai berapa kali dan eh, yang dicuci juga berapa kali. Kemudian pakaian yang longgar dan tidak ketat. Nah, seperti pakaian yang untuk yang putra tidak diperkenankan membawa pakaian yang berbahan jin seperti itu. Dan tidak celana pensil, pensil, kemudian chinos ya yang mohon maaf sampai nah seperti itu tidak diperkenankan. Kemudian tidak diperkenankan memakai pakaian ini sudah tadi. Kemudian tidak diperkenankan memakai celana panjang untuk eh, karena pakai celana apa istilahnya? eh ya, celana panjangnya untuk daleman, gitu. Ya, bagian luarnya tetap memakai rok seperti itu untuk yang putri. Kemudian siswa putri boleh membawa kulot maksimal 3 yang dipakai di asrama atau sebagai dalam asrama. Kemudian ukuran jilbab minimal sesiku. Berarti paling pendek adalah jilbab segi 4 ya. Atau enggak ya, semua jilbab ya. Yang kaos pun sama, minimal sesiku. Lebih dari siku boleh. Tapi kalau kurang dari siku tidak diperkenankan. Yang berikutnya, siswa putri berpakaian rok atau gamis dan wajib memakai dalaman celana panjang. Tadi sudah disebutkan, celamis. Memberikan identitas nama di semua perlengkapan yang dibawa. Memberikan identitas nama di semua perlengkapan yang dibawa. Nah, untuk khususnya untuk yang baju, ini kami sarankan kalau bisa dibordir. Langsung dibordir di bajunya, gitu, Bapak. Di pakaiannya. Bukan bukan bordir yang apa namanya bordir nama kemudian baru dijahit seperti itu. Nah ini kami sarankan karena yang namanya kita mengelola siswa yang banyak yang masih anak-anak juga kadang ada pakaian yang tertukar, kadang ada pakaian yang terjatuh di jemuran yang harus diidentifikasi. Walaupun nanti ada kotak lost and found, tapi angka lebih baiknya jika ada identitas di setiap barang seperti itu sehingga nanti insya Allah akan juga manfaatnya kembali kepada ayah bunda dan kakak-kakak semua ya. Ya, terkait dengan identifikasi barang-barang yang karena kalau di kamar ataupun di asrama nanti ada banyak orang seperti itu.
Ini ketentuan khusus untuk yang putri. Beberapa mungkin sudah dijelaskan di bagian awal. Yang pertama adalah menutup aurat dengan sempurna. Yang kedua cukup longgar dan tidak ketat dan tidak transparan. Longgar, tidak ketat, dan tidak transparan. Apa istilahnya ya? Nerawang seperti itu. Nerawang. Jadi kalau kena sinar matahari mungkin eh, terlihat. Karena kan mungkin ada beberapa baju atau pakaian yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, panjang baju atasan, kemeja, blus, kaos, minimal 1 jengkal di atas lutut dan berlengan panjang. Yang keempat, bawahan mengenakan rok, bukan rok ketat. Nah, tadi sudah kami sampaikan juga di awal, rok span dengan model apapun, ya. Model yang apa namanya, H atau I atau model V itu, ya, dengan span model apapun tidak diperkenankan. Dan tidak diperkenankan memakai celana panjang di bagian luar. Celana panjangnya wajib digunakan sebagai daleman saat memakai gamis atau rok. Kegiatan di kelas menggunakan seragam lengkap dan rapi, pakaian hitam, putih, atau muslimah berjas, dan dilarang keras memodif. Memodif di sini maksudnya mengecilkan seragam. Misalnya kan nanti sudah ada dapat seragamnya dari sekolah, nah itu tidak diperkenankan untuk membuat seragamnya menjadi ketat ya. Tadi kan kita masih masih apa namanya prinsipnya masih sama. Jadi pakaiannya tidak ketat dan tidak transparan. Kemudian jilbab seragam wajib diikat dan memakai ciput. Jilbab seragam wajib diikat. Ya. Selanjutnya masih ketentuan berpakaian untuk yang putri. Ukuran jilbab minimal panjang depan sepusar dan samping sesiku tergantung bentuk badan. Jika memakai jilbab segi 4, minimal ukuran 120 kali 120 cm dan tidak transparan. 3. Di dalam asrama, siswa harus menggunakan kaos lengan panjang dan celana panjang, bukan legging. 4. Ukuran kaos kaki minimal 15 cm di atas mata kaki. 5. Wajib memakai kaos kaki panjang saat berada di lingkungan asrama kecuali di dalam kamar. Nah, kurang lebih seperti ini yang bagian kanan yang pink ini ketika eh, di luar kamar, kemudian yang untuk di dalam hujrah atau kamar yang apa ini, yang kuning ya, ya. Yang berikutnya masih ada 6 slide. Nah, barang yang tidak boleh dibawa barang ilegal. Nah, kurang lebih hampir sama seperti tadi. Ada beberapa mungkin yang diulang. Yang pertama adalah baju dan celana ketat. Ini baik putra maupun putri. Baju pendek, baju lengan pendek ya. Baju lengan pendek untuk yang putri, celana pendek putra putri tadi sudah diatur ya. Eh, di atas lutut ya. Untuk yang putra tidak diperkenankan. Kemudian gelang persahabatan, percintaan, permusuhan tidak diperkenankan. Jilbab tadi sudah ada aturannya. Kemudian kaos dan atasan di atas pantat. Segala pernak-pernik Korea atau Jepang. Nah, K-pop, bibu dan lain-lain putra putri. Eh apa ya? Mungkin action figure juga tidak diperkenankan.
Kemudian elektronik ilegal buat praktik yang ini tidak boleh dibawa. Yang pertama, handphone tadi sudah disampaikan, smartwatch, Alphalink, charger, headset, heater, kamera, kipas bercharger, laptop, MP3, musik box, power bank, setrika. Setrika tadi kan sudah disediakan masing-masing di kamar ya. Udah. Nah, kemudian makanan ilegal buat yang tidak diperkenankan. Makanan yang tidak diperkenankan. Yang pertama adalah bon cabe eh, di atas 15. Kalau secara umum ini makanan yang sangat pedas, tidak diperkenankan. Khawatirnya nanti mengganggu kegiatan belajar di Ananda di sekolah. Harusnya mungkin bisa mengikuti pelajaran, tapi karena sebelumnya makan makanan pedas, jadi harus ada atau kendala sakit perut seperti itu. Kemudian kopi ini juga tidak diperkenankan supaya Ananda nanti bisa beristirahat ketika malam. Kalau nanti siswanya minum kopi, nanti guru-gurunya harus minum berapa kopi untuk mengimbangi kegiatan siswanya seperti itu. Kemudian eh, mie instan, bubur instan, saus hot pedas tidak diperkenankan. Eh, yang berikutnya adalah segala bentuk parfum dan wangi-wangian itu tidak diperkenankan. Tapi untuk yang putra ketika sholat Jumat boleh menggunakan yang parfum non alkohol karena termasuk dalam satu sunnah ya sholat menggunakan wangi-wangian. Kemudian untuk yang putri ini kalau zaman sekarang mungkin putra putri ya Pak, putra putri ya karena yang tadi kiblatnya K-pop dan itu barang yang ilegal. Yang pertama BB cream, body cream, deodoran spray, kutek, henna, lip balm berwarna, lip cream, lip mask, lip scrub, lip serum berwarna, lipstick, semir rambut. Oh, sekarang ada itu, apa namanya? Astagfirullahaladzim. Eh, apa namanya ini? Minyak rambut tapi bisa berwarna. Itu juga tidak diperkenankan. Eh, ya, bukan semir rambut tapi minyak rambut tapi yang bisa membuat jadi berwarna. Itu juga tidak diperkenankan. Nah, ini baik putra mau baik putri saja tidak dipilih, apalagi putraan seperti itu maksudnya. Nah, ini yang lain ampul, cream day mungkin legal. Oh, ini boleh. Barang legal buat putri. Nah, saya nggak paham semua ini apa. Nanti mungkin yang ya perawatan. Sunscreen putra boleh. Ya. Nah, kemudian eh, untuk ke Ihsanul Fikrinya, barang-barang Ananda nanti ditaruh di atau diletakkan, dimasukkan dalam tas laundry. Ya, tidak harus warnanya merah dan hitam, tapi kurang lebih seperti ini yang bisa dilipat, nanti tidak tidak menghabiskan tempat di asrama, di kamar seperti itu tujuannya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, tadi sudah kami sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang dari ayah bunda, ibu, bapak, mas, mbak, dan kakak-kakak semua, bisa dituliskan di
obrolan ya di kolom komentar. Semoga nanti kami bisa menjawab. Dan sekali lagi, eh, bukan bermaksud apa ya, aturan-aturan ini, pembatasan-pembatasan ini tidak bermaksud apa-apa. Ini untuk demi kebaikan bersama supaya Ananda bisa fokus belajar di Sanul Fikri seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Mutakin, eh, untuk meluruskan niat, di Sanul Fikri. Nah, khawatirnya nanti ketika apa namanya terdistrak seperti itu ya, terdistrak, bukan belajar, bukan beribadah, tapi malah sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Iya. Monggo nanti kami kembalikan ke Pak Soleh Abdurrahman jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oke, terima kasih Ustadz Basweer yang telah memberikan paparan eh, terkait dengan perkap yang harus dibawa, ya. Persilahkan Ayah Bunda untuk bisa menanyakan. Ini sudah kami tutup tadi ya, Ustadz Basweer, pertanyaannya tadi. Yang pertama adalah kalau di Islam Fikri fasilitasi apa saja? Ini tadi sudah disampaikan ya. Terkait dengan fasilitas tadi, kamar tadi sudah tersampaikan. Yang belum tertulis itu seperti alat kebersihan, lampu itu sudah satu paket. kamar mandi. Dan kamar mandi ya, insya Allah satu kamar mandi itu nanti setidaknya minimal lima orang lebih, Bu. Ya, sekitar 5 sampai 10-an. Nanti insya Allah tercukupi ya kamar mandi. Untuk ekstrakurikuler ini beragam ya, banyak. Jadi ada public speaking, ada basket. Sebenarnya di brosur itu sudah ada, sudah tersampaikan di awal ketika PPDB itu nanti Bawa bisa. alat sendiri. Untuk ekstrakurikuler boleh bawa alat sendiri tidak? Ini tergantung nanti kalau seperti ya itu nanti sambil jalan saja nggih. Kaitannya dengan alat ekstra ini boleh bawa atau tidak bisa dipaketkan ya. Mungkin kalau seperti panahan ya, kan tidak wajib juga nanti untuk bisa dibawa atau tidak. Ada batas maksimal. Oke, ada batas maksimalnya. Itu nanti sambil berjalan saja terkait dengan barang ekstra itu boleh dibawa atau tidak, nanti bisa dipaketkan. Seperti ya di awal dibawa saat awal seperti raket misalkan kalau mau dibawa boleh ya, asal nanti tidak menyulitkan. Oke, bisa masih banyak baik. Masih banyak di sini. Ini tadi saya merangkum dari beberapa teks apa namanya chatting tanya di awal. Ini kita nggak di Zoom. Lihat itu center di pertanyaan. Iya. Untuk center harus baterai atau tidak? Tadi sudah disampaikan. Iya. Eh, Tadi sudah kami sampaikan, gitu, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, untuk center diusahakan yang menggunakan baterai. Tapi kalau kesulitan, paling tidak yang kalau ngecas itu langsung dicolokkan ke apa namanya stop kontak, tidak pakai charger USB. Jadi yang tidak ditekan itu charger USB-nya karena nanti kita mengidentifikasi ini bawa handphone atau tidak, atau nanti disalahgunakan seperti itu. Terus kemudian kaos kaki untuk putra berapa dan warna apa saja? Hitam putih. Hitam putih jumlah disesuaikan saja. Untuk kaos kaki Ananda yang putra itu yang hitam putih, nggih. Hitam putih. Kemudian untuk jumlahnya menyesuaikan. Kalau mungkin anaknya sudah mantap ikut ekstra sepak bola atau futsal, ya mungkin nanti bisa
eh, mulai dibawakan juga seperti itu. Oke, untuk sepatu yang disediakan itu sepatu TOEFL ya Pak. Sepatu pantofel, kemudian yang sepatu cat ini untuk eh, mungkin kegiatan olahraga atau kegiatan ekstra. Iya. Terus Ya, kalau membawa cadangan yang hitam polos tidak ada pleretnya. Terus sepatu tadi sudah disediakan, berarti ini tambahannya. Nggih, berarti eh, sepatu itu masing-masing Ananda nanti bawa dua ya. Mohon maaf bawa satu karena yang satu sudah dapat dari sekolah yang Pak. Kemudian sendok garpu sudah ada dari sekolah, harus bawa lagi. ya, untuk cadangan. Ya, untuk Assalamualaikum Ustadz, boleh difotokan contoh Al-Quran. Al-Qur'annya biar tidak salah membawa. Betul ya? Oh, yang ukurannya harus A5 atau bebas, Pak? Yang nyaman baca dan nyaman bawa Oh, ini beda ya. semuanya Punya saya ada sih. itu. Ini sama nggak ya kayak ini? Al-Quran sih. Bukan. Iya, masukkan. Bisa setengah kuartal, Ini yang ukuran setengah kuartal atau setengah A5 ya. Ini ukuran A5. penerbit macam-macam. Penerbitnya macam-macam gitu. Yang ini terjemah per kata. Tidak disangka. Tidak harus per kata. Yang penting ada terjemahnya, boleh kanan kiri. Boleh. Karena green screen ya. Kelihatan. Ya. Nah, dan Nah, ya. dan, oke. Dan mohon maaf ini kalau yang ukuran A berapa ini? Setengahnya Al-Quran yang tadi. Ini kalau yang sambil Al-Quran bukannya untuk promosi. Nih, ini nah, monggo mungkin bisa di Terus lanjut. Lanjut tadi. Al-Quran. Kalau bawa koper untuk yang luar Jawa yang mungkin lalu lintasnya menggunakan pesawat, ini kita masih mentoleransi, masih kita perkenankan. Nanti untuk penyimpanannya bisa dititipkan di kamar musrif. Tapi eh, untuk yang mungkin di daerah Jawa itu kami mohon kerjasamanya dari ayah bunda dan kakak-kakak semua bisa menggunakan tas seperti tadi ataupun kalau tidak tas laundry mungkin bahannya yang lebih kuat tas kain Tas gitu ya kain Pak. ya. Yang penting bisa dilipat setelah digunakan dan mengurangi area di penyimpanan di kamar. Apakah kasur untuk santri baru, kasurnya baru? Nggih, insya Allah. Ayah bunda bapak ibu, insya Allah baru. Kemudian jilbabnya bawa 5 saja atau ada tambahan jilbab untuk seragam? Monggo dari Tadi sudah dijawab oleh Miss Emma ya tadi. Bu Emma tadi yang mana siapanya? di atas, di atas. Silakan Miss Emma bisa menjawab yang ada di pertanyaan tadi. Ibu. Itu kan yang Mbak Silo. Itu, situ aja.
Ya, Miss Emma bisa menyampaikan Untuk jilbab di mute, unmute. atau nanti yang Putri yang chatnya Pak Soleh dikirim ke Bu Emma. Iya, Nanti yang Bu Emma biar jawab yang Putri semua kita jawab ya. iya. Ya, Putri. Miss Emma aja. Itu jilbab. Oke. Sampai cepat terus mana? Gih, untuk jilbabnya nanti insya Allah dijawab Miss Emma gitu. Mohon maaf Pak Jilbab Soleh, apa tadi seragam sudah pertanyaannya? termasuk Pak Soleh gimana tadi? Saya lagi di belakang jilbab sebentar. jilbabnya bawa 5 saja atau ada tambahan Jilbabnya jilbab. oh ya, jilbabnya membawa 5 untuk tambahan hitam putih yang untuk PLSA. Tapi kalau misalnya 5 itu termasuk hitam yang putih juga tidak apa-apa. Untuk seragam sudah dapat ya. Seragam sudah include, sudah dapat seragam sendiri. Kemudian jilbab yang 5 itu adalah jilbab untuk Ya, kegiatan sehari-hari. seragamnya sudah jadi. Ya, Terus pertanyaan yang putih dulu aja ya, lip balm itu. Mm-mm. Lip serum, lip balm yang tidak berwarna boleh dibawa ya, enggak? lip serum, lip balm yang tidak berwarna diperbolehkan. Asal tidak berwarna, tidak apa-apa. Oke. Ya, Beberapa apakah sudah tuh? saya jawab itu, Pak. Oke, ya. Ya, Boleh bawa setrika sendiri, boleh. Tidak. Setrika tidak. sendiri tidak diperkenankan. Biasanya kalau kelebihan membawa setrika, nanti setrika yang satunya jadi pemanasnya. Ayo. Saya Terus jawab lagi ya, kerudung hitam putih apakah harus segi empat atau harus yang langsungan, Ustadz? Bisa yang segi empat, bisa yang langsungan. Cuman biasanya anak-anak kelas 7 kan masih susah untuk memakai jilbab segi empat. Saran kami bisa menggunakan jilbab yang langsungan saja. Jadi hmm, jilbab yang dipakai bisa jilbab instan. Tapi kalau memang anaknya sudah terbiasa menggunakan jilbab model segi empat juga tidak apa-apa. Nanti dicari si catur. Bolehkah membawa boneka atau bantal? Boleh. oh, Satu. boleh. Oh, ya. Tadi Pak. Nah, Ini yang mana? belum dijawab semua. Ini sampai mana tadi? Almari apakah dalam satu kamar untuk bersama-sama? Eh, untuk desain kamarnya kemarin survei. Ya, Satu bawa almari, satu anak, Pak. yang putri. Ya, untuk satu anak. Untuk dipan kita menggunakan dipan susun atas bawah seperti itu. Nanti apa namanya? Dalam ini sekalian menjawab, Gi. Untuk yang putra satu kamar ada berapa orang, Ustadz? Untuk kamar putra satu kamar itu ada 18 siswa, berarti ada 9 dipan seperti itu ya. Ada 9 dipan. Ya. Kemudian eh, untuk lemari itu apa namanya? Jadi lemari punya dua sisi ya, ayah bunda ya. Ya, jadi satu siswa nanti dapat satu sisinya begitu, kanan dan kiri. Eh, Baju putih dan celana hitam tadi total 2 set. Kalau batiknya putra lengan panjang atau pendek, batik yang harus dibawa berapa setel? Untuk batik satu saja, lengan panjang atau pendek, Pak? Lengan panjang, batiknya lengan panjang.
kemudian baju putih, celana hitam, eh, dua style. Style. Ya, nanti insya Allah akan kita kirimkan slide-nya. Sepatu hitam polos tanpa pleret, apakah maksudnya harus warna hitam semuanya? Kalau alasnya putih, apakah diperkenankan? Nggak ada pleret, tapi alasnya putih. Ya, yang hitam polos mawon. Atau ada cara lain yang putih tadi jadi hitam? Nggih, biar tidak ini karena mungkin sudah punya di rumah. Jadi yang putih tadi bagian bawahnya dihitamkan. Sekarang berapa jumlah sepatu yang dibawa dari rumah? Satu, Satu aja satu ditambah. ya Ya, kanan tambah. dan kiri. Iya toh satu, Satu setel aja, satu setel. satu pasang. Ya, Oke, Pak. Kita sampai jam berapa Pak? Soal? ya 5 menit lagi mungkin ya. Nggih. Sabun cuci muka bisa, Bu Emma? Tadi udah dijawab ya? Ada di Fikrimat juga disediakan. Oh ya. Boleh. Selain tas, apa boleh membawa koper? Tadi sudah dijawab. Untuk yang luar Jawa, ada mungkin kondisi khusus karena perjalanan harus masuk bagasi, sehingga untuk yang di luar Jawa yang mungkin penerbangan pesawat itu diperkenankan membawa koper. Dengan catatan nanti kopernya akan diatur untuk penyimpanannya dititipkan di kamar musyrif atau musyrifah. Tapi untuk yang mungkin lokal Jawa diharapkan bisa membawa tas yang seperti tadi. Ya. Itu untuk sandal bolehkah dibawa model selop, Tadi sandal apa? jepit? Jepit. Ya. Yang jepit mawon ya. Jepit Tadi sesuai. yang beridentitas. Ya. Sepatu yang harus dibeli sendiri berapa pasang? Satu pasang aja Yang dibawa yang dibawa. tidak harus beli ya Bapak Ibu. Kalau di rumah sudah ada, tinggal membawa saja. Izin terkait dengan tata tertib dan sebagainya, anak-anak akan mengalami adaptasi terlebih dahulu. Mohon kiranya jika Ananda saat awal masuk harap dimaklumi dan disampaikan ke masing-masing orang tua. Insya Allah nanti akan disampaikan ketika khutbah ta'aruf nggih. Ayah bunda kakak-kakak semua. Insya Allah nanti untuk tata tertib akan ditekankan di khutbah ta'aruf dan untuk Ananda nanti akan lebih dikupas lagi di kegiatan PLSA atau pengenalan lingkungan sekolah dan asrama. Iya. Untuk ekstrakurikuler bela dirinya apa saja? Bela dirinya silat atau taekwondo, perguruan. Ya. Iya. Satu Alat sama taekwondo mana? bisa dibawakan, alat taekwondo. Di sekolah ada. Nggih. Di sekolah sudah ada nih, ayah, untuk alat taekwondonya. Spray dapat berapa? Oh iya, untuk spray tadi kita lupa penekanan. Eh, Wajib membawa satu lagi, nggih. Ayah bunda buat ganti. Harus polos atau motif spraynya? eh Bebas. Nggih. Alat tulis selain buku, pensil, pulpen, penghapus, penggaris, Ada dan tambahan. Tipek nggak boleh. Tipek tidak diperkenankan. Untuk sepatu olahraga, nggih, nanti ketika sudah ekstra mawon ya, nggih, ayah bunda.
Hmm. Di saat santri pertama datang ke pondok, apakah diperbolehkan membawa bekal makanan cemilan? Boleh, boleh. Abon, boleh. Kering, boleh. Rok berbahan jeans. Bu Emma masih ondek. Bisa Iman. Biasanya tuh akhwat boleh. Untuk rok yang berbahan jin, Untuk akhwat yang berbahan jin boleh soft jin, Mbak. Soft jin boleh ya. boleh. Ya. Oh, ya. Ya, ini diralat. Maaf Ustadz, celana putra tidak kain chinos tidak jeans. Jadi bahan apa? Oke. Ya, bahan selain itu. Bahan bahan kain. Iya. Itu kalau chinos kan model. Ya. Anak kami, ya nanti bisa disusulkan untuk anak kami kan atlet renang. Apakah perlengkapan latihan boleh dibawa? Ya, Ya. mohon doanya. Ya, mungkin nanti kalau sudah apa namanya ada kejelasan terkait kolam renang begitu, nggih, Bapak. Mohon doanya, mawon nanti. Boleh seperti itu. Nah, itu sudah dijawab dari Bapak Ubaidillah. Terima kasih, Bapak. Ya, tadi udah. Izin menjawab Pak Soleh sama dan Pak Basoir. Untuk bawahan sehari-hari Santi Putri harus rok atau boleh menggunakan kulot. Jika di dalam asrama boleh menggunakan kulot, tapi ketika keluar asrama untuk kegiatan sehari-hari menggunakan rok atau gamis. Gitu. Oke. Ukuran 80 kali 200. ya, ukuran kasur 80 80 kali kali 200. 200 ya. Ya, insya Allah nanti slide-nya dikirim. Ya, ini sudah dijawab. Ya, nanti spraynya juga menyesuaikan. Itu sudah dijawab ini. Pak Basoir ada yang bertanya boleh membawa papan catur. Eh, boleh, tapi mohon maaf hanya digunakan ketika jam-jam senggang seperti itu. Jika di melewati batas waktu atau sudah adzan atau ketika KBM dan lain sebagainya nanti akan ditertibkan. Ya. Ya. Jilbabnya ada 7 ya itu. Ada yang tanya. Ya, sudah ada yang izin. Model segi 4 atau jilbab instan. Ya, boleh segi 4, boleh instan, boleh dua-duanya. Untuk yang kerudung hitam putih harus segi 4 apa Yang langsungan PLSA. yang untuk PLSA itu. Boleh dua-duanya. Jika tidak terlalu ribet, soalnya kelas 7 masih kelas 7 ya, menggunakan yang instan saja lebih baik. Atau yang langsungan ya. Iya. Ti- yang tidak berbahan jersey ya, bukan yang Nanti berbahan jersey. ya sih. Bahan jilbab instan bukan jersey. Oke. Parfum aroma ringan itu Bu, ada yang tanya. Menghindari bau badan. Bawa Gimana, tawas Kak? boleh ya? Parfum aroma ringan Boleh. untuk putri. Ya, boleh. Pak, parfum tidak, hanya boleh deodoran saja. Nah, deodoran Mm-mm. atau tawas. Tidak apa-apa. Jilbab instan ukuran berapa? Sesuai ukurannya, monggo bisa disesuaikan. Yang penting aturannya adalah sesiku menutup dada. Minimal itu.
Untuk ukurannya bisa disesuaikan biasanya minimal L. Tergantung postur tubuh anak juga. Karantina sekitar 1 bulan. 1 bulan. Jadi setelah itu baru kejengukan pertama, gitu. Untuk tanggalnya nanti diinformasikan lebih lanjut. Jadi, saya- Bawa peniti, boleh. Boleh, kispray boleh. Bawa rubik, boleh. Jilbab kain gitu, jilbab langsungnya. Jadi jilbabnya kain. Jilbabnya bisa berbahan kaos tidak apa-apa, Ibu, Bapak, tapi bukan yang berbahan jersey. Jersey ya. Bukan yang berbahan jersey, tapi kaos, tidak apa-apa. Apakah siswa bawa uang saku? Maksimal uang cash 100.000 dan nanti sisanya ada di BMT, bisa diambil di BMT. Jadi uang saku yang lain nanti bisa diletakkan di BMT. Ya. Jadi insya Allah besok saat khutbah ta'aruf nanti akan disampaikan sosialisasi terkait dengan sistem Teknis. informasi pondok pesantren, yaitu sistem online, Ya, yaitu Sipon. untuk mengirimkan atau mentransfer lewat aplikasi ya, baik itu membayar SPP ataupun memberikan uang saku kepada anak, begitu. Untuk yang putri satu kamar berapa orang, Ibu Emma? 18, Jadi tadi sudah terjawab juga di chat. sudah ya. Ya, tas sekolah tidak ada kriteria apa-apa, Bapak Ibu. Oke. Ransel, Ini. enggak. Biasanya bawa ransel karena kadang mungkin ada kegiatan-kegiatan outdoor, kemah, dan sebagainya. Sehingga tas ransel mungkin dibutuhkan untuk itu. Oke, jadi mungkin menambahkan ini ada beberapa perlengkapan-perlengkapan ekstra mungkin yang ditanyakan, nggih, ekstrakurikuler. Mungkin lebih hemat kami, mungkin perlengkapan yang primer tadi yang harus dibawa yang lebih dahulu jadi perhatian. Untuk perlengkapan-perlengkapan tambahan, mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang dibutuhkan Ananda tiba-tiba. Nanti insya Allah akan selama 1 bulan pertama, insya Allah akan dibantu oleh wali kelas untuk komunikasi ke ayah bunda seperti itu. Jadi tidak serta-merta nanti tidak ada komunikasi sama sekali, tapi untuk apa namanya? Kalau untuk barang-barang yang dibutuhkan atau disusulkan, kok ternyata ikut ekstra ini, ekstra itu, kok butuh alat ini, alat itu, ternyata ada di rumah, nanti bisa disusulkan, dikomunikasikan melalui orang tua, seperti itu. Hmm. Ini buat sendiri ya. Tas sekolah bawa sendiri. Spraynya bawa satu. Ya. Sandal warna merah, yang sandal jepit. Ada ekstra tatap muka, kuliner. Hmm. Iya. Ya, Alhamdulillah ini mungkin barangkali sudah terjawab semua nggih. Mungkin apabila ada yang kurang nanti bisa ditanyakan Jabri kepada kami kaitannya dengan perkap atau perlengkapan. Karena sudah larut malam, mohon maaf mungkin barangkali pertanyaan ini tidak bisa kami jawab satu persatu dan memang relatif banyak yang ditanyakan nggih.
Dan insya Allah monggo nanti setelah Zoom ini berakhir, insya Allah nanti akan segera kami sampaikan baik PowerPoint ataupun edaran dalam bentuk PDF beserta nanti undangan ya, undangan kehadiran Bapak Ibu dan santri besok tanggal 6 Juli ya, tahun 2025 untuk mengikuti khutbah ta'aruf sekaligus mengantarkan putra-putri di pondok kami besok tanggal 6 Juli sekaligus diantar berarti barang-barang sekalian dibawa gitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya khutbah ta'aruf saja, jadi diantarkan putra-putrinya ya sekaligus nanti pembukaan PLSA ya. Jadi nanti ayah bunda mengikuti khutbah ta'aruf di lokasi khutbah ta'aruf baik ataupun nanti di luar ataupun di dalam gor nanti bisa disesuaikan. Baru kemudian nanti putra-putrinya sudah diterima oleh panitia ya, panitia PLSA bersama dengan kakak kelasnya. Begitu Bapak Ibu. Sudah jam setengah 11. Ya, mungkin di beberapa tempat sudah sampai jam malam setengah 11 ya, mungkin di Mohon Papua maaf. ataupun barangkali di luar Jawa. Oh, Papua malah setengah 12 ya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak sekalian, karena ini berujung sudah malam, baru malam, insya Allah segera kami tindak lanjuti ya. Dan sekali lagi nanti secara tertulis ataupun rekaman ini juga akan segera kami kirimkan. Ya, cukup. Baik, mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu dan anak sekalian, karena ini sudah bermalam, marilah Bapak Ibu kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafatul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC atau pembawa acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.